Teman edukasi, sekarang saya berada di Menjalin, tepatnya di SMA Negeri 1. Pada saat ini saya akan berbincang-bincang dengan kepala sekolah di SMA Negeri 1 Menjalin ini. Dan tentunya di segmen Podija, Podcast, dan Jelas. Ini banyak banget piala-piala ini, itu merupakan prestasi dari siswa-siswi atau gimana tuh Pak? Ya, ini piala ini adalah dari prestasi siswa-siswi yang mengikuti berbagai Lomba ya, iya. baik di lingkungan Sekolah, pendidikan maupun iya. di masyarakat umum. Oh gitu Pak ya, luar biasa banyak Iya. sekali Pak ya. Ada yang di sana juga tuh. Iya. Di sebelah sini. Dan itu foto-foto kepala sekolah Iya. mulai dari awal sampai saat ini. Mm-mm. Silakan. Oh, ruang ini kepala sekolah. ruangan kepala sekolah ya. Makasih Pak ya. Bisa Pak? Ya, silakan. Boleh saya masuk Pak? Silakan masuk, Pak. Oke. Halo Pak, selamat pagi Pak. Pagi. Selamat pagi, apa kabar Pak? Baik. Iya. Biasa kerja di sekolahan nih. Iya, sibuk banget Pak ya Pak? Jadi memang beginilah pekerjaan. Jadi setiap pagi kita 6:30 sudah datang ke sekolah. 6:30 udah Ya, stay di sekolah sudah ada di sampai sini sampai jam 2. sampai jam 2 siang. Sampai jam 2 siang. Sampai jam 2 siang. Iya. Oke, berarti kesehariannya setiap hari seperti itu terus Pak? Jadi begini pekerjaan saya setiap hari Setiap hari Pak ya? Walaupun- Walaupun musim pandemi tetap pergi ke sekolah. tetap pergi ke sekolah. Oh iya, luar biasa. Oke, baik Pak, saya kan kali pertama nih ke SMA Negeri 1 Menjalin. Jadi boleh nggak kalau misalkan keliling-keliling gitu? Sangat boleh sekali Sangat boleh Pak ya? melihat situasi sekolah ini. Iya. Oke, mungkin Bapak boleh memandu saya untuk bisa keliling-keliling melihat keadaan di SMA Negeri 1. Boleh Pak ya? Boleh. Oke, kita keluar Pak ya? Boleh. Nah, Ya. ya silakan. Oke teman edukasi di rumah, sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Menjalin, yaitu Bapak Yakobus, yang mana nanti kita akan berbincang-bincang sedikit tentang bagaimana situasi sekolah selama musim pandemi. Nanti kita akan bahas, ya. Oke, ikutin kita terus. Jadi inilah Pak sekolah kita. Iya, SMA Negeri 1 Menjalin SMA Negeri 1 Menjalin. yang berada di kecamatan, satu-satunya sekolah negeri di Kecamatan Menjalin. Oh, berarti cuma ada satu SMA Negeri SMA Negeri aja di Menjalin. Hanya satu, Pak. Hanya satu. Iya. Oh, gitu. Berarti kalau boleh tahu nih Pak, SMA Negeri 1 ini sudah berapa lama itu? SMA Negeri 1 Menjalin ini berdiri tahun 1991. 1991. Sekitar kurang lebih 30-an tahun. Iya, betul sekali. Dan kalau boleh tahu siswanya atau apanya udah berapa banyak? Jadi jumlah siswa di sini berjumlah 906 orang. 906 orang.
Oh, luar biasa. Dengan jumlah Banyak banget siswa ya. per tingkatan. Kalau kelas 10 dia 277 orang. 277. Kelas 11 291. Kelas 12 338 orang. Iya, kalau musim pandemik seperti ini Pak, itu apakah aktivitasnya karena kan yang kita tahu bahwa ada sekolah online atau Betul. ada istilahnya juga mereka yang tetap di rumah aja. Apakah Betul. mereka tetap menjalankan sekolah online atau seperti apa? Jadi sekolah ini semenjak pandemi dari tahun 2020 per Maret, Ya, kita betul. saat itu melaksanakan tatap muka, ternyata kena pandemi, jadi mau tidak mau kita melaksanakan pembelajaran Sistem jarak jauh. Iya, online gitu ya. Jadi sistem online versi luring. Dari 960 orang ini Pak, apakah semuanya bisa ikut sekolah online atau gimana? Jadi pengalaman kami selama pandemi, sekolah online ini tetap kita jalankan. Ya. Walaupun sejumlah siswa tidak ada yang semuanya masuk di kelas itu, tetapi mereka tetap kita berikan fasilitas untuk belajar luring. Belajar luring ini kita mengirimkan modul kepada siswa-siswi yang berada di kampung. Oh, jadi kita dari pihak sekolah memberikan modul ke siswa-siswi yang berada di Di kampung. kampung-kampung yang Itu kita tugaskan guru-guru untuk pergi ke 8 desa di sini. Oh, jadi langsung gurunya yang turun ke lapangan Langsung atau gurunya ke yang rumah-rumah siswa gitu? Langsung guru turun di kantor kepala desa. Oh, di kantor kepala desa. Jadi nanti mungkin para siswa berkumpul di sana untuk mengambil modul tersebut. Atau Betul seperti sekali. apa? Oh, iya. Begitu. Oke, jadi teman-teman edukasi bahwa dari 906 siswa dari SMA Negeri 1 ini bahwa mereka tidak semuanya yang bisa melakukan sekolah online ya, tidak semuanya bisa melakukan sekolah online sistem daring atau apa. Ya. Jadi mereka itu nanti para gurunya langsung turun di kantor desanya Pak ya, di Betul. kantor desanya untuk memberikan modul kepada para siswa. Nanti para siswa yang akan mengambil ke sana. Oke, Pak, mungkin boleh kita keliling-keliling Baik, dulu ya. Pak. Kita mutar Ya, dulu. mutar-mutar. Ya. Kalau boleh tahu juga ini ruang apa, ruang kelasnya yang mana gitu. Baik. Jadi biar karena saya udah lama banget udah apa? Heeh. Sekolahnya tuh udah tamatan 2000 berapa ya, 2013. Jadi pas pada saat ke SMA itu kayak saya itu flashback gitu. Ya, betul. Flashback lagi di masa SMA Ya, gitu. ya. Ya, Pak, kalau misalkan selama online ini kan beberapa sekolah ada yang benar-benar nggak bisa tatap muka. Ya, betul. Bukan beberapa tapi semua. Tapi itu kalau misalkan menurut Bapak, apakah dari Bapak sendiri di SMA Negeri 1 ini ada kendala dengan adanya sekolah online, Pak? Termasuk Jadi, siswa dan gurunya, Pak? Begini, setiap ada yang namanya pandemi ini, tidak semua sekolah itu mengalami hal yang sama. Iya, betul. Tetapi ada juga yang mengalami yang sama. Yang samanya kesulitan di setiap sekolah adalah terutama tentang adanya kesiapan Modul tadi Modul. misalnya, iya. kemudian yang berupa online-nya. Iya, tanya siswa-siswi- handphone, jaringan siswa internet itu, gitu, Pak ya. Kebanyakan ada yang belum memiliki handphone. Hmm. Lalu permasalahan yang kedua adalah mereka memiliki handphone tetapi tidak memiliki sinyal. Ya, jaringannya gitu, Pak. Jaringannya. Tidak ada. Iya, betul. Terkadang memang itulah menjadi hambatan. Mm-mm. Hambatan bagi guru adalah di saat menyampaikan materi dengan kelas room, guru juga ternyata kehilangan sinyal suatu waktu saat pembelajaran berlangsung. Iya. Jadi kedua-duanya ini sama, Pak. Punya kendala gitu, Punya Pak ya. kendala. Antara guru dengan siswa sama. Kalau listrik sendiri, Pak, kira-kira normal nggak di sini? Listrik ya puji Tuhan normal. Normal ya. Di sini. Iya. Listrik Di normal. sekolah udah ada akses internet atau gimana? Di sekolah kita menggunakan akses internet Telkomsel dan Indosat. Iya. Ya, itu yang kita lakukan. Berarti dari siswa dan juga guru punya kendala selama proses pelajaran online selama pandemi ini, Pak ya. Betul. Oke. Kendala. Iya. Oke, Pak, mungkin boleh Kita jalan lihat lagi. lagi.
Oke Pak, tadi kita kan sudah berbicara tentang kendala dari siswa dan juga guru selama proses sekolah online ini. Iya, iya. Nah, setahu saya juga, saya sempat membaca riwayat Bapak itu bahwa Bapak ini sebagai seorang penulis yang aktif pada tahun 2015 Pak ya? Benar. Ya, 2015. Nah, itu bahkan beliau juga sempat mengirimkan beberapa tulisannya atau hasil karya tulisannya itu di beberapa media, termasuk di media edukasiborneo.com Pak ya. Nah, pertanyaan saya Pak, sekarang Bapak sebagai kepala sekolah dan bagaimana agar tetap produktif Bapak, agar tetap bisa menulis gitu? Caranya atau tipsnya aja Pak, Ya. buat teman-teman edukasi di rumah mungkin. Jadi begini Pak, saya agar tetap produktif di dalam menjalankan tugas ini. Tugas ini kan yang mulia Pak dalam kehidupan. Iya betul Pak. Saya selalu membuat satu prinsip kepuasan intelektual. Karena profesi kita ini adalah profesi guru, memang satu-satunya adalah kita untuk menjalankan profesi intelektual. Betul. Intelektualnya yang bagaimana? Karena ilmu pengetahuan ini selalu kita gali dan digali untuk mencapai sebuah kepuasan. Iya. Ide dan gagasan atau pikiran yang kita alami itu kita curahkan kepada publik, semoga bermanfaat untuk Para pembaca. dan Iya, sebagainya. betul. Nah, yang menjadi hal selalu alasan bagi setiap orang itu adalah kesibukan. Namun kesibukan bagi saya pribadi itu Pak, Iya. itu hal yang wajar sebenarnya. Iya betul. Apalagi posisi Bapak sekarang sebagai kepala sekolah ya Pak Betul ya. sekali. Bagaimana saya memposisikan tugas saya dengan saya juga sebagai penulis, saya sudah mempetakan. Oh. Saya Punya schedule-nya gitu Pak ya. Jadi setiap hari Rabu malam saya sudah menyiapkan untuk konsumsi publik pada hari Minggu. Oh seperti itu. Sebelum Iya. adanya edukasi Borneo Pak, saya sudah menulis di Pontianak Post Iya. Ekuator dari tahun 2015. Tahun 2015. Setelah ada media online edukasi Borneo, saya semakin semangat. Semakin semangat, semakin tertarik. Dengan edukasi gitu ya, Borneo Pak? ini saya semangat karena mengapa? Karena tulisan yang kita buat itu langsung dibaca oleh seluruh pelosok tanah air. Betul Pak, betul banget. Ya. Itu yang menjadi dorongan saya untuk saya bisa menulis. Yang kedua, dengan adanya prinsip menulis ini bagi saya adalah satu bentuk kepuasan pribadi. Oh iya. Apakah itu bagian dari salah satu hobi Bapak dari masa kuliah, dari SMA bahkan masuk ke perguruan tinggi atau seperti itu Pak? Jadi begini, masa kuliah Pak saya memang belum sama sekali. Belum sama sekali. Berarti Belum artinya sekali pada semangat saat untuk menulis. langsung ini Setelah saya seorang guru gitu. bekerja menjadi seorang guru, maka saya fokus tugas saya sebagai guru. Agar ilmu yang saya dapatkan itu dapat ditransfer kepada masyarakat. Iya betul. Nah itu sebenarnya tujuan dan prinsip saya. Itu yang saya lakukan selama ini. Iya Pak, kalau misalkan Bapak bilang tadi tiap Rabu malam itu udah mempersiapkan tulisan-tulisannya. Iya. Kira-kira yang lebih sering Bapak tulis itu topiknya terkait tentang apa Pak? Saya lebih sebelum masa pandemi, saya lebih banyak menulis tentang tata cara pembelajaran bagi siswa dan strategi mengajar bagi seorang guru. Setelah terjadinya pandemi, saya lebih fokus mengarah kepada tata cara belajar di masa Pandemi. COVID-19 ini. Iya. Oke. Jadi saya sinkronkan dengan situasi dan kondisi saat Betul. sekarang. Iya. Kita mengikuti perkembangan. Tetapi ada juga hal-hal yang terkait dengan tidak ada hubungannya dengan pandemi juga saya biasa menulis misalnya di opini. Nah, selain menulis yang berupa artikel, saya juga menulis jurnal Jurnal di Pak ya. berbagai media-media yang tidak saya sebutkan satu persatu. Iya. Lalu saya juga menulis buku-buku pelajaran puji Tuhan sudah ada yang terbit di nasional. Oh Jadi iya. dengan luar biasa. judul pentingnya literasi bagi guru dan siswa. Oke. Saya terbitkan tahun 2000. Oke, saya potong dulu Pak ya. Jadi teman-teman semuanya, teman-teman edukasi yang ada di rumah, bahwa Pak Yakobus ini selain kesibukannya sebagai seorang kepala sekolah, beliau juga sibuk menciptakan
tulisan-tulisan yang artinya bisa mendorong semangat walaupun sebagai tenaga pendidik mungkin, ataupun kepada acuan kepada para siswa bagaimana cara belajar pada saat ini terutama di musim pandemik ya. Betul. Oke Pak, mungkin boleh kita jalan-jalan Boleh, lagi kemana? kita lewat sini dulu. Oke. Pak, mungkin boleh duduk di sini Pak? Iya boleh. Ya, Ayo, oke. ya. Santai sini. Iya, karena tadi kita Iya. sudah berpanas-panasan ya, jadi enggak apa-apa Pak. Oke teman edukasi, sekarang saya masih bersama Bapak Yakobus selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Menjalin. Tadi kita sudah banyak sekali bertanya tentang selama proses belajar mengajar selama sekolah online ya Pak ya, Iya. bahkan sebagai penulis dan lain-lain. Dan sekarang Pak, saya masih mau memberikan pertanyaan lagi buat Bapak. Kalau misalkan dulu kan Bapak pernah menjadi tenaga guru honorer, ya, terus belum sampai ke menjadi kepala sekolah, bahkan sekarang menjadi seorang PNS juga Pak ya. Betul. Nah, sampai ke titik ini Pak, kira-kira apa perjuangan yang sudah Bapak lakukan gitu, sehingga bisa menjadi sampai di titik ini gitu? Baik Pak, saya jawab ya. Iya. Jadi sejarah saya memang cukup panjang dengan rintangan-rintangan yang selama ini saya alami. Kalau dijelaskan dengan kisah nyata kehidupan saya, Kayaknya satu hari nggak selesai Pak ya? tidak akan selesai riwayat kehidupan saya. Iya. Saya lulusan FKIP Untan tahun 1996. 96 ya. Tahun 1997 waktu itu saya mencoba untuk berkarir di salah satu SMP Don Bosco Menjalin sebagai tenaga honorer. Honorer ya Pak ya? Dengan gaji saya 1 bulan 25.000. Oh, 20 pada saat itu gaji per bulannya 25.000 Pak? 25.000. Nggak sampai 100-an gitu? Tidak sampai. Anak saya 2 orang dengan menghidupi 25.000. Iya. Seperti itu. Oke Pak, saya jadi pengen nanya lagi. Dengan gaji 25.000 per bulan, dengan tanggungan anak istri, itu kira-kira cukup nggak Pak pada saat itu? Jadi pada saat itu, selain sebagai tenaga honor, juga saya jam 4 subuh harus bekerja lagi. Tambahan kerja saya itu noreh getah saya Pak. Oh, noreh Saya getah. noreh getah jam Iya, 4 iya. subuh, saya atur waktu agar jam 6 saya sudah selesai menoreh getah. Habis itu berangkat ke sekolah Habis Pak ya? itu berangkat ke sekolah. Nah, lanjut kegiatan waktu itu 9798 saya mencari sekolah-sekolah lain untuk tambahan honor lagi. Pertama saya honor di SMA Negeri 1 Toho. Toho ya. Yang keduanya SMA Negeri 1 Mandor. Itu semua tenaga honorer. Itu dalam sekolah satu, sekolah berikutnya lagi, udah itu dalam satu periode itu atau dalam 1 tahun itu Bapak tetap mengajar ke beberapa sekolah atau gimana? Benar sekali. Oh. Pada tahun 98 itu saya mengajar di SMP Don Bosco, SMA 1 Toho, SMA 1 Mandor, dan SMA Pancabakti Menjalin Pak. 4 sekolah waktu itu. 4 sekolah Pak ya? Jadi saya bagi waktu 2 hari. Selang waktu 98 ada pembukaan guru kontrak. Saya melamar sebagai guru kontrak Pak. Guru kontrak. Itu di mana tuh Pak? Saya lulus diterima di SMP Negeri 1 Banyukehulu. Banyukehulu. Di Iya, SMP iya. Pak. Jadi waktu itu saya kontrak di sana dari tahun 98 sampai tahun 2004 Oh iya. dengan gaji saya Rp250.000. 250.000 berarti Benar. udah dari 25.000 nih Pak. Ya. Udah agak sedikit meningkat. Meningkat. Gitu. Iya. 200. Pada saat itu Pak waktu pindah tugas ibaratnya, apakah anak istri juga ikut atau seperti apa? Anak istri saya juga ikut, kami tinggal di kompleks sekolahan. Kompleks sekolahan berarti ada kayak rumah dinas gitu Pak ya, Nah. yang udah disiapkan oleh pihak sekolah. Di atau- saat sebagai guru kontrak Pak, saya kan waktu itu menerima beasiswa dari Keuskupan Agung Pontianak. Dengan gaji beasiswa saya 50.000 1 bulan. 50.000. Ya, dengan Itu posisinya sudah di Banyuke tadi? di saat kuliah. Oh, iya. Pada saat kuliah Pak ya? Karena Oke, saat oke, oke. kuliah saya dibiayai oleh Yayasan Perumnya Rungkup. Oh. Jadi saya melakukan agar orang yang membiayai saya itu mendapatkan juga manfaat dari perkuliahan yang saya alami, maka saya bertugas sebagai pendiri SMP Santo Hele Darussalumang.
tahun 2002 Pak. 2002, ya. Dari tahun 2002 sampai 2006 Pak, saya sebagai Kepala SMP Santo Heliodorus Salumang di Kecamatan Mampahulu. Mampahulu Pak ya. Berbicara tunjangan waktu itu saya dengan gaji kepala sekolah 20.000 Pak. 20.000 sebagai kepala sekolah itu Ya, Pak? 20.000. Ya, tahun 2002 sampai 2006. Setelah itu saya izin dengan Perumnya Rungkop bahwa saya ingin mengabdikan diri sebagai pegawai negeri sipil. Karena saya dibiayai oleh Perum, saya sadar bahwa pembiayaan itu adalah merupakan berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Iya. Tahun 2004 saya ikut seleksi calon pegawai negeri. 2004. Ya. Ternyata 2004 saya lolos sebagai pegawai negeri sipil dengan SK 2 Februari 2005. Saya ditempatkan sebagai guru SMP Negeri 2 Menjalin Pak. Itu. Oh dulu guru biasa dulu Pak ya? Ya, guru biasa. Setelah guru biasa di SMP Negeri 2 Menjalin, dipercayakan 2009 saya diangkat sebagai kepala SMP. Kepala sekolah SMP. Ya, kepala SMP Negeri 1 Menjalin. Sampai dengan Desember 2011. Tepat Januari 2012 saya ditugaskan sebagai kepala SMP Negeri 1 Menjalin Pak. Masih di SMP ya Pak ya? Masih SMP. Sebagai kepala SMP Negeri 1 Menjalin. Hanya selang 1 tahun 2 bulan saya dipercayakan lagi sebagai kepala SMA Negeri 1 Menjalin. Sampai sekarang. Oke, berarti itu perjalanan yang sangat luar biasa yang saya alami selama bergelut dalam dunia pendidikan. Iya, Pak, kalau misalkan dari tenaga honorer sampai ke pegawai negeri sipil itu selang waktu berapa tahun, Pak? Saya dari tenaga honorer sampai menuju ke pegawai negeri sipil adalah dari tahun 97. 97. Kurang lebih 8 tahun saya sebagai tenaga honorer. Setelah itu baru diangkat menjadi seorang pegawai negeri sipil. Ya. Oke, teman edukasi, itu tadi bahwa ternyata perjalanan Pak Yakobus selama dari sampai ke titik ini, ke proses ini, beliau menjadi seorang kepala sekolah itu ternyata banyak sekali rintangan-rintangannya yang dilalui. Entah itu tadi melalui gaji yang cuma 25.000 aja. Udah itu setelah 25.000 bahkan zaman kuliah dapat beasiswa cuma 50.000 ya Pak ya, 50.000. Beda dengan beasiswa sekarang yang mungkin sangat mudah didapat. Tapi beliau dulu itu sangat memperjuangkan sekali sehingga bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Dan setelah itu pindah lagi tugas, beliau baru naik menjadi 250.000 ya Pak ya, 250.000 rupiah. Dan itu udah sedikit mungkin membantu ya Pak, sudah sedikit membantu untuk selama proses untuk keluarga dan lain-lain. Ya, oke Pak, mungkin boleh kita jalan lagi? Baik, ya. Ya. Jadi tadi sudah beberapa terkait dengan proses sampai ke titik menjadi seorang kepala sekolah. Ya. Dan yang saya pengen tanyakan juga Pak, apa prinsip hidup seorang Pak Yakobus gitu? Seperti apa Pak prinsipnya? Baik Pak, jadi saya jelaskan. Prinsip saya sebagai seorang guru ini adalah baik sebagai seorang bapak keluarga di rumah tangga, juga sebagai kepala sekolah sekarang kan. Betul. Dan otomatis saya sebagai guru, saya punya prinsip begini. Prinsipnya itu saya selalu berprinsip tidak mengeluh. Betul sekali Pak, ya. Jadi kata kunci dalam kehidupan itu adalah tidak mengeluh. Tidak mengeluh ya. Karena orang yang mengeluh adalah itu prinsip negatif. Kalau orang yang selalu tidak mengeluh adalah orang yang berprinsip positif. Iya, betul Pak. Apa yang menjadi rencana dalam sebuah kehidupan bagi kita sebagai manusia itu adalah kita harus berguna dengan kehidupan orang lain. Jadi kita hidup ini juga harus bermanfaat bagi orang lain. Iya, betul Pak. Kalau kita hanya hidup sendiri Pak,
kita bisa saja untuk makan pagi, siang, dan malam. Mm-mm. Tetapi karena kita juga makhluk Sosial, iya, makhluk sosial. sehingga kita ya otomatis harus hidup bersama dengan orang lain. Betul, Pak. Belum lagi dengan yang pada aktivitas kesehariannya harus dengan siswa, dengan guru-guru yang lain, Iya, bahkan iya. juga dengan masyarakat kalau misalkan Iya. Bapak sudah pulang dari sekolah gitu kan. Betul, Oke. betul. Lanjut, Pak. Kemudian prinsip yang saya jalankan selama ini adalah bagaimana saya membagi waktu Mm-mm. dengan tugas pokok dengan tugas sosial saya. Iya. Karena saya di sekolah ini dipercaya sebagai kepala sekolah. Dalam organisasi profesi saya juga dipercaya sebagai ketua MKKS SMA Oh. Kabupaten Landak tahun 2020 2020 ini Mulai. tahun kemarin ya, tahun Iya. kemarin. Itu sampai berapa periode tuh, Pak? sampai nanti 2023. 2023 Sebelum masa sebagai jabatan. ketua MKKS juga saya sebagai sekretaris MKKS Kabupaten Landak tahun 2004 sampai 2020. Nah, hal ini merupakan satu tantangan yang harus saya hadapi. Iya. Selain itu juga saya 2020 terpilih sebagai ketua PGRI Kecamatan Menjalin. Ketua PGRI Kecamatan Menjalin. Iya. Iya, luar Bagaimana biasa. saya bisa memposisikan diri saya dengan tidak melalaikan tugas pokok saya di SMA Negeri 1 Menjalin. Mm-mm. Selain tugas profesi guru juga saya sebagai profesi sekretaris di bidang sosial di gereja dipercaya sebagai sekretaris Bapak Katolik Paroki Santo Petrus dan Paulus Menjalin. Iya. Oke, berarti dari yang saya tangkap Pak, banyak sekali organisasi-organisasi yang masih aktif sampai sekarang. Betul. Ada berapa? 7 atau berapa? Saya sebanyak 5 organisasi, Pak. 5 organisasi yang masih tetap aktif hingga Yang masih sekarang. aktif ya. saya lakukan. Ya, kebetulan saya di SMP Santo Heledrus Salumang sebagai pengurus penasihat yayasan di sana. Penasihat yayasan. Yayasan Sosial Batu Abur di sana. Oke. Nah, jadi inilah tempat tugas saya Iya. dengan apa yang bisa saya lakukan untuk membina sekolah Ini ini. airnya itu apa sih, Pak? Ini pas kebetulan hari ini Lagi enggak ini lagi ya? tidak aktif Oke. airnya. Karena siswa juga masih jarang masuk. di sekolah. Jadi paling untuk para guru atau apa, Betul. mungkin mereka masih bisa memposisikan diri untuk mempercuci Iya, tangan iya. dan lain sebagainya. Betul. Oke, teman edukasi yang ada di rumah dimanapun Anda berada, sekarang saya sudah bersama Pak Yakobus tadi yang sudah berbicara panjang lebar mengenai bagaimana beliau menjabat sebagai kepala sekolah ataupun usaha-usaha yang beliau lakukan selama proses sekolah online. Jadi demikian obrolan singkat saya bersama Pak Yakobus. Sebelumnya terima kasih Pak ya sudah mau berbagi ilmu, berbagi motivasi kepada teman-teman edukasi yang ada di rumah. Demikian obrolan singkat saya bersama Bapak Yakobus. Sampai jumpa di Podijah selanjutnya.